Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Timnas Indonesia. Salam sejahtera buat supporter Timnas Indonesia dimanapun kalian berada. Pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad Timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarir di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan Timnas Cina tak boleh meremehkan skuad Garuda. Meski secara ranking FIFA, China berada di atas Timnas Indonesia. China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, Timnas Indonesia, dalam laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Qingdao Youth Football Stadium. Timnas Cina menjamu skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari 3 laga yang sudah berjalan, dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen grup C. Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya Jordi Amat DKK juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh tim merah putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa sehingga wajib diwaspadai. Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh, kata Ivankovic. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C, persis di atas Cina, yang sama sekali belum mendapat poin. Mace Hilgers dan kolega sementara memiliki 3 poin dan hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Saudi Arabia, dan Bahrain yang duduk di urutan 2 hingga 4. Dengan kondisi itu, di atas kertas Indonesia dan Cina masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karenanya, kemenangan menjadi harga mati yang bakal mereka perebutkan pada pertandingan pekan depan. Kevin Dix resmi berfoto salaman dengan Erick Thohir. Hal ini menandakan bahwa Kevin Dix akan segera membela Timnas Indonesia. Hal ini diketahui dalam unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dia mengunggah potretnya bersama pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, di akun Instagram pribadinya. Foto salaman dengan Erick Thohir sendiri belakangan jadi pertanda khusus bahwa pemain keturunan akan segera dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix, ujar Erick Thohir. Nama Kevin Dix memang ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia sudah sejak lama. Pemain FC Copenhagen itu pertama kali dirumorkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI pada 2022. Saat itu, Kevin Dix direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain. Ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Mace Hilgers. Tetapi kala itu Kevin Dix dan Mace Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mace Hilgers terhalang restu orang tua sehingga tak bisa memperkuat Timnas Indonesia. Kini, Kevin Dix sudah mendapat lampu hijau. Dia pun akan segera melakukan proses naturalisasinya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Media asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan informasi mengejutkan bahwa gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Hal ini diungkapkan oleh salah satu host dalam podcast yang diproduksi oleh Voetbal Premier. Dalam podcast tersebut, mereka sedang mewawancarai calon penyerang Timnas Indonesia, Mauro Zylstra. Sang host menyebut bahwa selain Zylstra, Jairo Riedewald juga sedang menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zylstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses, ujar host Voetbal Premier. Proses naturalisasi Jairo Riedewald menambah daftar pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Hal ini sejalan dengan upaya PSSI dalam mencari talenta terbaik yang memiliki darah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda di ajang internasional. Jairo Riedewald adalah pemain yang saat ini membela Royal Antwerp FC, klub yang berkompetisi di Liga Belgia. Sebelumnya, ia pernah memperkuat Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, namun ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Riedewald diyakini akan memberikan kontribusi signifikan jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia resmi menjadi WNI. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berhasil, ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi timnas Indonesia, mengingat pengalaman dan kemampuannya di level klub Eropa. Channel News Asia atau CNA dari Singapura turut menyoroti kontroversi wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Indonesia. Dalam berita berjudul God Robert, Outrage in Indonesia over late equalizer denying country historic World Cup qualifiers win, CNA menyebut kemenangan Indonesia telah dirampok. CNA menilai wasit tidak menyelesaikan pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan, dengan molor hingga 3 menit dari yang seharusnya. Keputusan itu, menurut CNA, membuat Bahrain dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sehingga menggagalkan kemenangan Indonesia. Pertandingan kemarin bisa menjadi kemenangan perdana Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit juga segera menyudahi pertandingan begitu Indonesia memulai pertandingan tanpa menggunakan jeda sedetik pun, sehingga menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari dalam negeri Indonesia. Pada berita tersebut terdapat kutipan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang berjanji untuk melayangkan surat protes kepada AFC. CNA juga mengutipkan kalimat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam konferensi setelah pertandingan yang mengkritik kinerja wasit pada pertandingan tersebut. Berita itu juga memuat komentar warganet yang meluapkan kekecewaan seperti dari YouTuber Atta Halilintar. Selain meluapkan kekecewaan dan amarah, beberapa warganet juga memberikan dukungan dan menyatakan rasa bangga atas penampilan dari timnas Indonesia. Selanjutnya, Indonesia melakoni pertandingan keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Cina pada Selasa pekan depan. Timnas Indonesia diberitakan media Sohu tiba lebih cepat di Qingdao, mendahului skuad Cina asuhan Branko Ivankovic. Rombongan timnas Indonesia memang langsung bergegas menuju Qingdao, Cina, usai melakoni partai Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia versus Bahrain. Duel Bahrain versus Indonesia digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, pada Kamis silam dan berkesudahan imbang 2-2. Setelah berpeluh meladeni Bahrain, timnas Indonesia langsung terbang dengan pesawat charter ke China. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga kontra Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa. Media negeri tirai bambu, Sohu, menyebut bahwa rombongan timnas Indonesia sampai lebih dulu di Qingdao, mendahului timnas Cina arahan Branko Ivankovic. Melihat dari unggahan terbaru akun Instagram resmi timnas Indonesia, Maarten Paes, DKK menapakkan kaki di tanah Cina dengan disambut oleh PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Tiongkok, Shandong. Rombongan skuad Garuda dikabarkan sudah sampai di Cina pada Jumat petang, tanggal 11 Oktober 2024. Hal yang mengejutkan, timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim tuan rumah, yang mana hal ini sangat jarang terjadi dalam persiapan kompetisi internasional. Tulis media asal Cina, Sohu. Sohu memberitakan bahwa rombongan skuad Cina baru tiba di Qingdao pada Sabtu pagi, hari tanggal 12 Oktober 2024. Sama seperti timnas Indonesia, skuad Cina dikabarkan Sohu juga pulang ke negara mereka dengan mencarter pesawat khusus. Mees Hilgers belum lama ini menjawab pertanyaan apakah Kevin Dix bakal segera gabung untuk memperkuat timnas Indonesia.
nama Kevin Dix Santer dirumorkan menjadi naturalisasi selanjutnya. Pemain FC Copenhagen ini dikabarkan tiba di Jakarta, Kamis. Kabar Kevin Dix mendarat di Jakarta diunggah oleh akun Instagram @ilan_alkatiri. Ia memang dekat dengan pemain-pemain timnas Indonesia, terlihat dari postingannya. Menariknya, rumor pemain berusia 28 tahun tersebut bakal merapat ke skuad Garuda semakin kencang. Penyebabnya adalah Mace Hilgers yang memperkuat kabar itu. Hal ini diketahui dari unggahan Instagram @malikmlj yang sedang meminta tanda tangan bek FC Twente ini. Setelah meminta tanda tangan serta foto bersama, ia bertanya kepada Mace Hilgers apakah tahu dengan Kevin Dix. Lebih lanjut, bek FC Twente ini diberitahu bahwa Kevin Dix akan segera datang untuk membela skuad Garuda. "Saya pikir dia akan datang," ujar Mace Hilgers. Tak ayal, jawaban Mace Hilgers membuat netizen semakin yakin bahwa Kevin Dix akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya.